Ya, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan kami, King Yok S, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sains. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi pokok analisis bangun ruang mengenai jarak antar dua garis sejajar. Ya, tapi sebelumnya kita lanjutkan, mari kita mendengarkan sedikit kalimat atau sebuah paragraf dengan pembahasan adalah jangan takut dengan penundaan dari Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Impian Anda tidak akan pernah tercapai dengan segera. Selalu ada saat untuk menunggu. Bangsa pilihan dibawa keluar dari tanah perbudakan dan mengembara selama 40 tahun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Meskipun perjalanan itu seharusnya cuma memerlukan waktu beberapa minggu saja. Tapi Tuhan juga akan memberikan penundaan untuk menguji diri kita. Jadi, ketika impian kita tertunda, bagaimana cara kita menanggapinya? Ya, itu ya. Jangan takut. Jangan takut. Begitu. Sadarilah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan kepada kita. Ia telah beserta dengan kita di masa lalu, sekarang, dan dia akan beserta dengan kita ke depan, hari ke depan. Karena kita punya masa depan cerah, gilang gemilang, cemerlang bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Penundaan ini memang maksud dari Tuhan. Untuk membentuk karakter kita sehingga menjadi lebih baik lagi dari segala aspek dalam kehidupan ini. Dan dia mau kita untuk belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh. Kita bisa mengandalkan pertolongannya kapan saja. Jadi intinya jangan takut. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya ketik tombol like, subscribe, post, share, download, dan berikan komentar yang baik di kolom komentar agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Mantap. Ya, kita lanjutkan ya. Adapun yang menjadi kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. 1.2.4 jarak antar dua garis sejajar yang ini. Terus berdasarkan aksioma melalui sebuah titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik satu garis sejajar dengan garis tersebut. Ini di luar ini harus spasi ya. Kita dapat menghitung jarak antar dua garis sejajar dengan mengarahkan persoalannya menjadi persoalan jarak dan garis. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan
contoh soal berikut ini. Contoh 20. Yaitu melahirkan perhitungan jarak antar dua garis pada bangun ruang. Soalnya, jika titik R di tengah EH dan titik S di tengah BC pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, lukiskan dan hitung jarak antara garis BR dan garis SH. Kita bahas ya. Pembahasan. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH berikut ini. Terlihat bahwa garis BR sejajar dengan garis SH. Ya, yang hijau sama yang biru. Proyeksikan titik R ke garis SH, maka diperoleh titik R aksen. Ya. Titik R diproyeksikan terhadap garis SH, maka diperoleh R aksen. Karena R aksen adalah tegak lurus dengan garis SH. Selanjutnya. Nih, perhatikan segitiga HCS siku-siku di C. Perhatikan segitiga HCS, H, C, S ini ya. Siku-siku di C. Saya tarik gambarnya ke sini. Yang gambar hijau, segitiga hijau. Terus ini HC adalah diagonal bidang kubus. Nah ini HC. Diagonal bidang kubus. Rumusnya rusuk akar 2 sama dengan 6 akar 2. Karena panjang rusuknya 6. Berarti rusuknya diganti 6 kali akar 2. 6 akar 2 cm. Lalu, berdasarkan teorema Pythagoras maka diperoleh SH. Ini, mencari SH itu adalah sisi miring. SC adalah setengah dari BC. Jadi, SC itu 3 cm ya. Mencari HS adalah mencari sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka SH sama dengan SC kuadrat ditambah HC kuadrat. SC adalah 3, jadi 3 pangkat 2 ditambah HC adalah 6 akar 2. Maka ditambah dengan 6 akar 2 pangkat 2 ya. Lanjut, 3 pangkat 2 adalah 9, 6 akar 2 pangkat 2 adalah 72. 9 tambah 72 sama dengan 9, 81. Akar dari 81 adalah 9 cm. Begitu. Lanjut. Perhatikan segitiga HRS siku-siku di R. Ini. Perhatikan segitiga HRS ya, ini siku-siku di R. Ya, siku-siku di sini. Saya pisahkan gambar segitiga hijau ini ke bawah agar lebih jelas ya. Nah ini. Segitiga HRS siku-siku di R. Dengan menggunakan rumus luas segitiga yang kemarin, nah, maka diperoleh SH. SH alas, maka tingginya adalah RR aksen. Sama dengan HR alas, maka tingginya RS. Sedangkan yang diminta adalah RR aksen. Ini yang garis warna merah. SH-nya pindah ruas ke sebelah jadi bagi ya. Sehingga diperoleh untuk mencari RR aksen, HR dikali RS dibagi SH. Diperoleh RR aksen sama dengan 3 dikali 6 akar 2 dibagi 9 ya. Nah ini. HR-nya adalah 3 ya. HR adalah 3. Terus RS-nya 6 akar 2 dibagi SH adalah 9. Lanjut. 3 kali 6 akar 2 adalah 18 akar 2 dibagi 9. 18 kita bisa bagi 9, 18 bagi 9 adalah 2. 2 dikali akar 2 adalah 2 akar 2 cm. Jadi, jarak antara garis BR dan SH adalah RR aksen. Sama dengan 2 akar 2 cm. Selesai. Minum dulu, ini adalah kristalin. Sangat enak diminumnya, ini kristalin. Airnya segar dan nikmat. Segar.
Kita masuk ke contoh 21. Ini memahirkan perhitungan jarak antar dua garis pada bangun ruang. Soalnya, diketahui balok ABCDFGH dengan panjang AB 4 cm, BC 3 cm, dan CG 2 cm. Hitunglah jarak antara garis AB dengan HG. Iya, kita bahas. Jarak antara garis AB dan HG dapat diwakili oleh ruas garis BG. Ya, garis AB ini dengan HG yang ini, yang merah, diwakili oleh garis BG ini, yang miring ya. BC 3, CG 2. Saya pisahkan segitiga BCG siku-siku di C ini ya. Perhatikan segitiga BCG siku-siku di C ini saya sudah pisahkan di sini gambarnya. Nah, untuk mencari BG adalah mencari sisi miring. Bisa digunakan teorema Pitagoras sehingga diperoleh BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan BC, panjang BC adalah 3 cm dipangkat 2 kan. Ditambah CG kuadrat, panjang CG adalah 2 cm dipangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, ditambah 2 pangkat 2 adalah 4. 9 tambah 4 adalah 13. Sehingga BG sama dengan akar 13 cm. Jadi, jarak antara garis AB dan HG adalah BG, sama dengan akar 13 cm. Selesai. Mantap. Kita lanjut lagi. Ya, ini materinya sangat gampang, saudara-saudara. Lanjut lagi, 1.2.5 adalah jarak antara dua garis bersilangan. Ini. Pada pembahasan yang lalu, telah kita jelaskan bahwa garis dikatakan bersilangan jika dua garis itu tidak sebidang, atau melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Lalu, hal ini berarti kedua garis itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, jarak antar dua garis G dan H yang bersilangan dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, jika G dan H saling bersilangan tegak lurus, lukiskan bidang melalui G tegak lurus H. Lalu, ini misalkan potongan antara bidang dan garis H adalah titik P. Jarak garis G dan H sama dengan jarak titik P ke garis G. Lanjut. Jika G dan H saling bersilangan tidak tegak lurus, lukiskan bidang melalui G sejajar H. Lalu, tetapkan titik P pada H. Lalu, jarak garis G dan H sama dengan jarak titik P ke bidang yang dilukiskan. Itulah teorinya atau dasarnya. Kita lanjut lagi ke contoh 22. Ini memahirkan perhitungan jarak antar dua garis pada bangun ruang. Soalnya, diketahui balok ABC, DFG, H dengan rusuk AB 1 cm, AD 2 cm, dan AE 4 cm. Titik P terletak di tengah BF. Hitunglah jarak antara garis AD dan HP. Nah, kita bahas ya. Nih. Oleh karena garis AD dan HP bersilangan tidak tegak lurus, maka kita gunakan cara kedua. Nah, gitu. Nah, kita buat garis melalui titik P sejajar AD. Ya. Yaitu garis PM. Kita perhatikan gambarnya. Kita buat garis melalui titik P sejajar AD melalui garis PM. Ini ya.
titik P. Nah, ini sejajar AD ya. Sejajar AD ini. Nah, berarti di ini kita buat garis P. Ya. Lalu kita buat garis melalui titik H dan D, yaitu garis HN. Ini HN. Ke bawah ya. Nah, lalu kita perpanjang garis CD sehingga bertemu di N. Nah, kita perpanjang ini garis CD, ketemu di N ya. Ini H melalui M diperpanjang, dapatlah garis HN. Terus garis CD diperpanjang, maka ketemunya di titik N. Ini titik N ya. Begitu. Nah, terbentuklah bidang HPM dan bidang HND. Itu segitiga ya. HPM ini HPM. Ini segitiga HPM ini yang hijau, HPM. Dan segitiga HND ini yang merah, HND. Oke. Nah, titik yang ditetapkan adalah titik D ini. Titik D yang ditetapkan. Maka jarak garis AD dan HP adalah panjang proyeksi D ke HN, yaitu DD aksen ini. DD aksennya segitiga, siku-siku di D. D diproyeksikan ke HN, diperoleh titik D aksen. Nah, ini yang dicari, DD aksen. Gitu. Nah, sekarang perhatikan segitiga HDN dengan sudut D 90 derajat. Ini siku-siku di sini titik D. Segitiga HDN ya. Yang ini, yang merah. HDN yang merah, siku-siku di D. HD adalah DN kuadrat ditambah HD kuadrat. Sama dengan DN adalah 2. Kan ini DC 1. CN 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. DN. HD adalah 4 ya ini. Panjang rusuk HD itu 4. Dipangkat 2 kan. 2 pangkat 2 adalah 4. Ditambah 4 pangkat 2 adalah 16. Hingga akar 4 tambah 16 adalah akar dari 20. Akar 20 itu sama dengan akar 4 dikali akar 5 dipecah ya. Akar 4 adalah 2 dikali akar 5 sehingga diperoleh HN adalah 2 akar 5 cm. Nah, berdasarkan rumus luas segitiga HDN, maka diperoleh seperti yang tadi ya, DD aksen dikali HN sama dengan DN dikali HD. Ya. Ketika alasnya adalah HN, maka tinggi segitiganya adalah DD aksen. Dibagi 2 itu rumus luas segitiga. Sama dengan ketika alasnya adalah ND, maka tingginya adalah DH dibagi 2. Dicoret masing-masing duanya, sehingga diperoleh DD aksen dikali HN sama dengan DN dikali HD. DD aksen yang dicari, maka HN-nya pindah ruas ke sebelah menjadi bagi. Diperolehlah 2 dikali 4 dibagi dengan 2 akar 5. Karena panjang DN itu 2, ini DN 2, dikali panjang HD ini 4 ke atas, dibagi dengan HN. HN tadi adalah 2 akar 5 cm. Gitu. Terus, 2 kali 4 dibagi 2 akar 5. 2 dengan 2-nya dicoret sehingga diperoleh 4 akar 5 saja. Kita bisa rasionalkan masing-masing kita kali dengan akar 5. Ya, lanjut. 4 dikali akar 5 adalah 4 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Jadi panjang DD aksen adalah 4 per 5 akar 5 cm. Jadi jarak garis AD ke HP adalah DD aksen sama dengan 4 per 5 akar 5 cm. Selesai. Gampang sekali saudara-saudara. Lanjut lagi contoh soal 23 ya. Nih. Memahirkan perhitungan jarak antar dua garis pada bangun ruang. Titik N terletak pada perpotongan diagonal EG dan FH pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak antar dua garis AC dan BN. Ya. Nah, kita bahas bersama-sama.
Oleh karena garis PN dan AC bersilangan tegak lurus, maka kita lakukan cara pertama. Bidang yang terbentuk adalah bidang ACH ini ya, ACH segitiga yang biru. Nah, begitu. Tarik garis N ke NM, maka diperoleh proyeksi N aksen. Ini kan tegak lurus ya. Gitu. Mencari NM itu 6 cm ya. NM itu 6 cm. Karena ini juga garis tinggi. NM sejajar dengan HD. HD 6 cm, berarti NM juga adalah 6 cm. Lalu kita cari FH. Perhatikan gambar FH-nya. FH itu adalah diagonal bidang ya. FH. F ke H ini. Diagonal bidang pada kubus bagian atas. Tutup. Rusuk akar 2 rumusnya diagonal bidang. Rusuknya adalah 6 dikali akar 2. Maka panjang FH adalah 6 akar 2 cm. Lalu mencari NH. Karena ini yang segitiga merah yang dicari. NH diperoleh dari 1/2 FH ya. Ini 1/2 diagonal bidang. Jadi 1/2 FH sama dengan 1/2 dikali 6 akar 2. 1/2 kali 6 itu 3 dikali akar 2, maka panjang NH adalah 3 akar 2 cm. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga HNM ini. HNM, siku-siku di N ya. Ini kan tegak lurus. Ini. Mencari MH, MH ini mencari, itu adalah sisi miring ya. Kan siku-siku di N. Berarti MH adalah sisi miring. Kalau sisi miring menurut teorema Pitagoras, maka dia ditambahkan. Sehingga diperoleh MH sama dengan akar. NM pangkat 2 ditambah NH pangkat 2. NM pangkat 2 itu artinya 6 pangkat 2 ya. NM kan 6. Tinggi. Jadi 6 pangkat 2 ditambah NH. NH tadi diperoleh 3 akar 2. Dipangkat 2 kan juga. Alarm berbunyi berarti itu menandakan jam 5 pagi. Ya, saya sudah terbiasa bangun jam 5 pagi, saudara. Jam 4. Karena ini saya sudah sekarang kita sudah bangun dan sudah menjelaskan ini, berarti saya bangun kurang dari jam 5, sekitar jam 4 lah. Kurang dari jam 4 juga ada, setengah 4 biasa saya bangun untuk mempersiapkan materi bahan ajar sehingga murid yang kami ajar dapat memahami materi ini. Karena jam belajar terbaik itu adalah subuh hari. Jangan mau dikalah sama ayam, bangun cepat. Terus kalahkan ayam agar rezeki kita banyak. Nah, lanjut itu sedikit tadi karena ada alarm. 6 pangkat 2 adalah 36 ditambah 3 akar 2 pangkat 2 adalah 18. 36 tambah 18 adalah akar 54. Akar 54 adalah bisa dipecah menjadi akar 9 dikali akar 6. Akar 9 itu 3. 3 kali akar 6 adalah 3 akar 6. Sehingga diperoleh panjang MH ini, MH sisi miring adalah 3 akar 6 cm. Nah, yang mau dicari adalah NN aksen. Itu yang mau dicari. Nah, kita bisa pisahkan gambarnya ke sini ya. Segitiga merah ini saya pisahkan ini menjadi segitiga biru yang jelas. Sama seperti rumus yang lalu, mencari NN aksen ini, garis tinggi ini, itu sama dengan MN dikali dengan NH dibagi dengan MH. Karena alas kali tinggi bagi dua pindah-pindah ruas seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tinggal dimasukkan. NM adalah 6 ya. Ini rusuk tinggi dikali NH. NH adalah 3 akar 2 ini dibagi dengan MH. MH adalah 3 akar 6. Jadi 6 kali 3 akar 2 dibagi 3 akar 6. Tiganya saya bisa coret sehingga 6 akar 2 dibagi akar 3. Kenapa akar 3? Karena 2/6 itu bisa diperkecil jadi 1/3. 6 akar 3 kita bisa rasionalkan menjadi
dikali masing-masing akar 3 per akar 3. Ya. 6 akar 3 dibagi 3 ya. 6 kali akar 3 kan 6 akar 3 dibagi akar 3 bagi akar 3 itu 3. Jadi 6 akar 3 dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Dikali akar 3 sehingga diperoleh NN aksen sama dengan 2 akar 3 cm. Jadi, jarak garis AC ke BN adalah NN aksen sama dengan 2 akar 3 cm. Begitu ya. Lanjut. Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Seperti biasa, untuk lebih memahami materi yang kita pelajari pada hari ini, ada baiknya kita mengerjakan soal-soal latihan ya. Soal-soal latihannya itu pada pertemuan 5 soal latihannya adalah ini ya. Nah, teruslah melangkah selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Karena hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Selamat pagi. Nah, kita lihat soalnya. Ini ada 10 nomor saja. Nomor 1, 2, terus lanjut lagi ke bawah. Nomor 3, 4, 5. Lanjut lagi ke bawah. Nomor 6, 7. Lanjut lagi. Nomor 8. Ya, lanjut. Dan 2 nomor terakhir adalah nomor 9 dan 10. Begitu. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan atau video pembahasan kami. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sekian dulu dari saya, King Yoma TS. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, bisa hubungi kami di nomor WA 081356174015. Semoga hari kita bahagia, senantiasa diberkati dengan berkat melimpah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Sehat selalu, sukses dalam karir, pekerjaan, usaha, memiliki damai sejahtera, sukacita, ketentraman dalam hati kita semua. Jangan lupa like and subscribe ya, post, share, download, dan berikan komentar yang baik di kolom komentar agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Salam sukses selalu untuk kita sekeluarga dan selamat belajar. Dadah.